Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megita Yudiana, NPM 216910629 dari kelas 1D. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Nur Haswinda SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan peserta didik pada anak SD. Perkembangan peserta didik pada anak SD dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain 1. Aspek perkembangan kognitif, di mana dalam aspek ini perkembangan anak dapat dilihat dari mana dan seberapa besar peserta didik dapat memahami, menangkap, dan menalar sebuah materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Contohnya, pengguna logika dalam menyelesaikan soal-soal mempelajari. Biasanya pengguna bantuan benda konkret dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal tersebut. Karena alat bantu macam ini dapat memudahkan peserta didik untuk memahami dan menangkap soal-soal materi pelajaran. 2. Aspek perkembangan fisik. Di dalam aspek ini, perkembangan anak dapat dilihat dari seberapa besar perkembangan biologis seperti pertumbuhan otak, otot, dan tulang. Contohnya, usia masuk kelas SD berada dalam periode peralihan dan pertumbuhan cepat masa anak-anak awal kesatuan fase yang lebih lambat. Misalnya dapat dilihat dari tinggi badan dan berat badan sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut. 3. Aspek perkembangan psikologi sosial, di mana dalam aspek ini perkembangan anak dapat dilihat seberapa besar emosi individu dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, pada peserta didik anak SD, rasa kepercayaan diri dan rendah hati begitu jelas. Misalnya dalam menyelesaikan tugas sekolah dan merespon apa yang diperintahkan oleh pendidik guru. Selanjutnya, daya konsentrasi juga tampak jelas pada peserta didik anak SD. 4. Aspek kepribadian, moral, dan agama, di mana dalam aspek ini perkembangan anak dapat dilihat dari seberapa besar tingkah laku dan perilaku anak didik dalam merespon lingkungan sekitarnya, terutama dalam sisi sosial berhubungan masyarakat. Contohnya, pada peserta didik anak SD sudah mengerti dan memahami cara bersopan santun pada orang yang usianya di bawah, seusia ataupun di atas seusianya, misalnya dalam menegur sapa, membantu, ataupun meminta sesuatu hal. 5. Aspek perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual dan kemampuan kognitif. Contohnya, 1. Kemampuan mengklasifikasikan benda-benda dan ciri yang sama. 2. Misalnya, atau mengesosialisasikan angka-angka atau bilangan. 3. Memecahkan yang sederhana. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.